Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Isnanda, selamat pagi teman-teman semua. Saya di sini akan mempresentasikan tentang analisis perusahaan Global Mediacom atau dengan kode BMTR. Nah, di sini ada analisis kualitatifnya. Yang pertama ada sejarah perusahaan. Jadi Global Mediacom itu didirikan pada tanggal 30 Juni 1981 dengan nama PT Bimantara Citra. Nah, yang didirikan oleh Bambang Triatmodjo, Rosano Barak, dan Muhammad Tahril. Dan juga itu bergabung Indra Rukmana, itu suami dari Siti Hardijanti Rukmana, pendiri TPI. Nah, nama Bimantara Citra sendiri itu diberikan oleh Bambang Triatmodjo yang artinya kira-kira siap mengemban tugas yang berat dengan citra yang baik. Bisnis Bimantara awalnya hanya bergerak di bidang teknik dan kontraktor, terutama untuk pertambangan. Namun, kemudian semakin diperluas ke berbagai bidang. Nah, pada tanggal 17 Juli 1995, perusahaan resmi mencatatkan saham perdananya di Bursa Efek Indonesia. Kemudian pada tahun 2001 sampai 2003, Bimantara Citra itu diakuisisi oleh MNC Corporation yang dahulu bernama Bakti Investama. Nah, kemudian mengubah fokus perusahaan ini dari konglomerasi dengan aneka ragam usaha menjadi perusahaan media massa. Perusahaan ini itu juga bekerjasama dengan Raja Wali Corpora yang mendirikan Raja Wali Citra Televisi Indonesia atau kita sebut sebagai RCTI pada tanggal 24 Agustus 1989 yang merupakan stasiun televisi swasta pertama pada tahun 2001. Perusahaan ini juga mengakuisisi PT Global Informasi Bermutu atau Global TV dari tangan PT Titian Paraputra Sejahtera. Nah, selanjutnya ini ada profil perusahaan dengan nama PT Global Mediacom Tbk, kode BMTR, tahun berdiri itu 30 Juni 1981 dengan nama Bimantara Citra dan berubah nama menjadi Global Mediacom pada 27 Maret 2007. Nah, jadi Global Mediacom Tbk atau BMTR itu adalah merupakan induk dari grup MNC yang terdiri dari puluhan anak usaha di bawah dua subsidiari utama, yaitu Media Nusantara Tbk atau MNCN dan MNC Vision Network. BMTR itu adalah pemegang saham pengendali atas 66,83%. Nah, total saham beredar dari IPTV dan 56,28% dari MNCN. Oleh karenanya pendapatan BMTR terdiri dari sebagian pendapatan anak usaha utamanya yaitu MNCN dan IPTV. Pendapatan BMTR lainnya itu juga berasal dari free to air atau TV non berbayar, konten, TV langganan dan layanan internet. Nah, selanjutnya ada di sini pemegang saham mayoritas. Jadi pemegang saham mayoritas terbanyak itu adalah PT MNC Investama dengan persentase 55,95%. Terus ada komisaris utamanya Rosano Barak itu 0,34%. Indra Pujastuti sebagai direktur independen 0,14%, Haritanu Sudibjo itu 0,22%, Urianto Guyandi sebagai direktur juga itu 0,07%, kemudian ada Hadianto Kencono 0,06%, M. Budi Rustanto 0,01%, David Fernando Audi 0,00 sekian persen, nah kemudian yang di publik itu ada 43,51%. Nah, selanjutnya penghargaan yang didapatkan PT Global Mediacom Tbk itu berhasil masuk dalam jajaran Best of the Best Top 50 Listed Companies di Indonesia dalam ajang yang digelar Forbes Indonesia. Nah, selanjutnya ini ada CSR dari PT Global Mediacom itu melalui meningkatkan nilai perusahaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan MNC Group sebagai pelopor industri media dan perusahaan induk memberikan penekanan yang bijaksana untuk mengintegrasikan kebutuhan masyarakat dengan bisnis. Jadi PT Global Mediacom Tbk itu dia memiliki merek yaitu MNC Peduli. Itu merupakan merek sosial yang berkegiatan di sosial yang berfokus pada infrastruktur pendidikan, olahraga, dan layanan sosial. Nah, yayasan tersebut melakukan kegiatan yang mendukung masyarakat kurang mampu untuk mendapatkan akses ke prosedur medis bagi pasien bibir sumbing, hernia, dan katarak. Selain itu juga memberikan alat bantu dengar,
Kemudian juga melakukan penggalangan dana melalui televisi, radio, surat kabar, dan media online. Nah, berikutnya di sini ada analisis kuantitatif. Yang pertama di sini ada neracanya. Nah, ini jadi neraca dari PT Global Mediacom Tbk. Ini selama 4 tahun terakhir dari 2016, 2017, 2018, dan 2019. Kemudian ini ada laporan laba ruginya, sama dari tahun 2016, 2017, 2018, dan 2019. Kemudian di sini ada arus kasnya dari tahun 2016, 2017, 2018, dan 2019. Nah, ini adalah rasio-rasionya dengan perbandingan dengan perusahaan yang setara. Di sini saya ada memilih, selain BMTR perusahaan saya yang pilih saya sendiri ini, ada EMTK. Nah, EMTK itu atau PT Elang Mahkota Teknologi. Dia itu merupakan salah satu perusahaan yang di dalamnya itu adalah SCTV. Kemudian ada MNCN, itu Media Nusantara Citra. Kemudian ada MSIN, MNC Studio Internasional. Nah, di sini ada dari ROA, ROE, DER, PR, dan PBVR. Kemudian juga ada dividen yield-nya. Jadi dari semua persentase ini, kemudian di ranking dengan nilai yang, jadi ROA dengan nilai tertinggi mendapatkan ranking 1, dan urut seterusnya. Kemudian ROE dengan nilai tertinggi juga mendapatkan ranking 1. Terus DER dengan persentase terendah mendapatkan ranking 1. Kemudian PER dengan nilai terendah itu juga mendapatkan poin 1. Kemudian ada PBVR dengan nilai terendah itu mendapatkan poin 1. Nah, di sini dividen yield-nya karena semua rata 0%, jadi tidak saya masukkan. Nah, kemudian saya jumlah, dan ternyata yang mendapatkan ranking 1 dari 4 perusahaan ini adalah MSIN. Dan perusahaan yang saya pilih, BMTR, itu mendapatkan ranking ketiga. Nah, selanjutnya ada berita seputar Global Mediacom. Nah, di sini ada berita BMTR yang pertama. Dengan dari sumber bisnis.com tahun 2020, dengan judul berita itu masuk daftar saham paling cuan sepekan. Ini fakta seputar Global Mediacom atau BMTR. Jadi nama emiten PT Global Mediacom Tbk atau BMTR tengah menjadi perbincangan usai sahamnya terpantau meroket selama 2 hari perdagangan pekan ini. Berdasarkan data Bloomberg, saham emiten berkode saham BMTR itu menguat 11,03% atau 32 poin ke level Rp322 pada perdagangan Rabu tanggal 19 bulan 8 2020. Nah, kinerja tersebut melanjutkan penguatan 25% pada perdagangan hari sebelumnya. Walhasil, selama seminggu terakhir, saham BMTR sudah menguat 38,79%. Berita berikutnya saya ambil dari ekbis.sindonews.com pada tahun 2021, baru-baru ini, dengan judul berita lebih dari 200 juta, BMTR dominasi user base media digital dan TV terlengkap di RI. PT Global Mediacom (BMTR) bisa disebut sebagai shopping center bagi pengiklan karena memiliki kekuatan basis user yang sangat besar, bahkan tembus hingga di atas 200 juta user base di segala lini. Eksekutif Chairman MNC Group Heritano Sudibjo memaparkan user base tersebut baik di media berbasis digital maupun televisi konvensional menjadi bukti perhatian dan loyalitas publik, menjadikan perseroan memiliki dominasi kuat sehingga terus menjadi pemimpin pasar. Nah, di sini ada income statement dan balance sheet BMTR. Bisa kita lihat di dalam income sheet dan balance sheet-nya ini pada setiap tahunnya dari 2015 sampai 2019 itu BMTR selalu mengalami peningkatan yang baik, yang signifikan. Tetapi di 2020 mereka mengalami penurunan karena terjadi pandemi. Jadi memang pandemi itu mengakibatkan perusahaan-perusahaan BMTR maupun perusahaan lainnya itu mengalami penurunan pemasukan. Kemudian dari balance sheet-nya juga mereka stabil naik terus dari 2015 sampai 2019, tapi terjadi penurunan di tahun 2020. Nah, berikutnya ada kesimpulan. Nah, di sini BMTR itu memiliki dampak positif bagi calon investor maupun masyarakat. Karena dilihat dari income statement dan balance sheet-nya, BMTR mengalami kenaikan secara stabil dari tahun 2015 hingga 2019.
dan sedikit penurunan di tahun 2020 karena adanya pandemi. Nah, kemudian BMTR juga mendapatkan pelanggan lebih dari 200 juta. Nah, secara fundamental pun BMTR juga cukup stabil sehingga cocok dijadikan investasi jangka panjang. Nah, di sini yang terakhir, mengapa saya memilih BMTR? Nah, yang pertama, dilihat secara fundamental, BMTR itu termasuk perusahaan yang stabil dan bagus. Kemudian yang kedua, jika dilihat secara teknikal, grafik balance sheet dan income statement dari BMTR itu juga mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Sehingga menurut saya itu cocok dijadikan sebagai investasi. Kemudian yang ketiga adalah berita-berita terkait BMTR itu juga tidak membuat harga sahamnya menurun. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.